Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi literasi digital mengenai upaya peningkatan literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu dalam memahami, mencari, dan menggunakan informasi dari sumber digital dengan bijak. Literasi juga menggabungkan kemampuan menulis dan membaca serta pengetahuan dalam suatu bidang atau aktivitas. Literasi digital menyoroti keterampilan yang terkait dengan teknologi komputer, handphone, khususnya di internet. Literasi digital tidak hanya terbatas pada pencarian dan pembacaan informasi dari media digital, tetapi juga melibatkan proses berpikir kritis. Dan individu juga perlu mampu mengevaluasi, menggunakan, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari sumber digital dengan cermat, bijak, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya dalam menggunakan literasi digital agar kita bisa memilah informasi yang kita dapatkan dari literasi digital, apakah informasi yang kita dapatkan itu benar atau tidak, dan untuk mengurangi dampak dari penyebaran hoax pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan literasi digital. Apa aja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam peningkatan literasi digital? Upaya-upaya dalam peningkatan literasi digital. Yang pertama, mulailah dengan cara berpikir kritis. Cara pertama dalam meningkatkan literasi digital adalah dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang kita ketahui, di internet banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Ketika kita ingin mencari tahu informasi, mungkin banyak sekali langsung informasi-informasi yang keluar di internet. Kita harus mencari tahu apakah informasi yang keluar itu keabsahannya sudah benar dan apakah sumber yang kita dapati itu sudah dapat dipercaya, dan kita harus mencari tahu apakah sumbernya menyatakan informasi yang benar, dan kita harus mencari tahu siapa sih yang menerbitkannya dan siapa yang menuliskannya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita harus mencari jawaban dari sumber yang terpercaya yang akan membantu kita menilai objektivitas informasi yang diterima. Hal ini juga merupakan dasar dari meningkatkan literasi digital. Nah, yang kedua itu menguasai teknik finding information. Teknik finding information atau yang biasa disebut dengan teknik pencarian informasi merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan literasi digital. Kita perlu tahu bagaimana cara menemukan, memilah, dan mengevaluasi informasi yang benar dari berbagai platform digital. Kita perlu memahami cara kerja mesin pencari, menggunakan kata kunci yang efektif, dan mengenali tanda-tanda dari sumber yang dapat dipercaya. Setelah kita mengetahui informasi atau mendapatkan informasi dari internet, kita harus memberikan tanda-tanda pada sumber yang mungkin bisa dipercaya. Nah, dengan kemampuan ini kita bisa mengakses informasi yang akurat dan relevan dan lebih cepat dan efisiensi. Yang ketiga, manfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi. Yang seperti kita ketahui, media sosial bukan hanya tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga alat yang tepat untuk belajar dan berkolaborasi. Kita bisa mengikuti akun-akun yang menyediakan konten edukatif, bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama, dan berpartisipasi dalam diskusi yang bermanfaat. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, misalnya kita bisa menggunakan TikTok, Instagram, atau Twitter untuk bertukar pendapat dan berdiskusi di dalam media platform digital tersebut. Dan ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi digital secara signifikan. 4. Memahami digital kultur. Digital kultur itu merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Memahami kultur digital itu bagian penting dari literasi digital. Kultur digital mencangkup cara berinteraksi dan cara berkomunikasi di internet. Kultur digital juga memahami etika dan norma-norma yang berlaku. Internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Dengan memahami kultur digital, kita bisa lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, menghindari perilaku negatif yang
dan memanfaatkan potensi positif dari teknologi digital. Yang kelima itu menjadi aman di internet. Keamanan di internet juga merupakan aspek penting dari literasi digital, karena kita harus selalu waspada terhadap potensi risiko seperti pencurian data, phishing, dan cyberbullying. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan keamanan digital adalah dengan menggunakan sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, dan selalu memperbarui perangkat lunak. Dengan menjaga keamanan digital, kita bisa berselancar di internet dengan lebih aman dan nyaman. Yang keenam, terus belajar dan beradaptasi. Dunia digital terus berkembang, dan untuk meningkatkan literasi digital, kita harus siap untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Ikuti perkembangan teknologi terbaru, pelajari keterampilan baru, dan jangan ragu untuk mengeksplorasi alat-alat digital yang baru. Kursus online, webinar, dan tutorial di YouTube bisa menjadi sumber belajar yang berguna. Dengan begitu, kita bisa terus meningkatkan literasi digital dan tetap relevan di era digital yang terus berubah ini. Selanjutnya, contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital. Yang A, pelatihan dan workshop literasi digital. Melakukan atau mengadakan pelatihan dan workshop literasi digital di berbagai komunitas dan lembaga seperti sekolah, perpustakaan, dan pusat masyarakat. Dengan memberikan pembelajaran, baik itu metode belajar secara mandiri maupun dengan praktek dan diskusi. Kita bisa memberikan pembelajaran itu dengan bentuk digital agar mereka bisa ikut belajar dengan media digital, dan pembelajaran itu dibuat secara praktis serta menarik agar mereka mau belajar dan membaca dengan media digital dan memperkenalkan aplikasi dan platform edukasi online yang dapat membantu meningkatkan literasi digital dengan cara yang interaktif dan menarik, serta melibatkan ahli literasi digital atau praktisi yang dapat memberikan panduan dan pengetahuan praktis. Yang B ada sosialisasi dan kampanye. Melakukan kampanye publik tentang pentingnya literasi digital dan cara-cara untuk meningkatkannya, serta menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi tentang literasi digital. Selanjutnya ada yang C, kurikulum literasi digital di sekolah. Menyelipkan literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat menengah, serta mendorong pembangunan program ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi digital. Selanjutnya, media yang dapat membantu dalam upaya peningkatan literasi digital. Yang pertama, Perpusnas. Program literasi informasi telah menjadi bagian dari program layanan perpustakaan di wilayah Indonesia. Dari adanya kemajuan teknologi membuat sumber daya informasi digital semakin melimpah, karena banyaknya sumber-sumber yang menyediakan informasi tersebut. Saat ini, pemerintahan telah ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi digital dengan meluncurkan berbagai program. Salah satunya adalah adanya program yang dikembangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI. Tidak hanya itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI juga menyediakan layanan digital yang tentu saja berisi berbagai sumber informasi berupa jurnal, e-book, multimedia, naskah manuskrip, dan lain-lain. Yang kedua, e-Perpus. E-Perpus adalah layanan perpustakaan digital dengan konsep B2 atau Business to Business yang diusung oleh Kompas Gramedia. E-Perpus menawarkan pengelolaan perpustakaan digital untuk sekolah, perusahaan, instansi, hingga komunitas. 3. Gramedia Digital. Gramedia Digital adalah aplikasi e-book dengan koleksi buku, koran, dan majalah terlengkap dari penulis dan penerbit ternama. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Yang pertama,
menghemat waktu dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital. Contohnya, apabila kamu mendapatkan penugasan dari guru atau dosenmu untuk mencari informasi tertentu, melalui kemampuan literasi digital kamu dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugasmu. Kecepatan dalam menemukan informasi tersebut tentu saja dapat menghemat waktumu. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelajar saja, tetapi juga pelayanan online yang menyelenggarakan layanan secara online, sehingga kamu tidak perlu datang mengunjungi pelayanan tersebut secara langsung. Pada era yang serta canggih seperti sekarang ini, biasa ditemukan aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk tersebut. Yang ketiga, pemerolehan informasi terkini. Aplikasi yang berada di gawai kita sering mempengaruhi versinya menjadi lebih baik, sehingga membantu kita untuk memperoleh informasi terbaru. Melalui kemampuan literasi digital, dalam membentuk digital tersebut kita mendapatkan informasi yang terbaru. Namun, jangan lupa untuk mengecek apakah informasi tersebut akurat atau tidak ya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu literasi digital, upaya peningkatan literasi digital, contoh upaya peningkatan literasi digital, serta media yang dapat membantu kita dalam peningkatan literasi digital dan manfaat dari literasi digital. Dapat kita simpulkan, literasi digital mencakup pemahaman tentang penggunaan internet, keterampilan navigasi online, serta kemampuan memilah dan mengevaluasi informasi secara kritis. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat memaksimalkan manfaat internet, mengelola risiko online, dan berpartisipasi secara positif dalam dunia digital yang terus berkembang. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 5 mengenai upaya peningkatan literasi digital. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Sekian, terima kasih.